sholawat Mahalul Iyam seperti pimpin salam saya semuanya Kiai Haji Iskandar Zulkarnain ya beliau dokter tepat di Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'aduh. Al-Mukarram Kiai Muhammad Akhyar Arsyad, Kiai Suntoha Nur, Ustaz Muhammad Lufar, Ustaz Syaiful Ali, Ustaz Solebatin Mustaqim, Kiai Mubarak, Ustaz Ja'far, Ustaz Iftikhari, para pengurus takbir Masjid Al-Mu'minin yang saya banggakan, anak-anakku, guru Hadrah Ahbabul Mustafa yang saya cintai, saya banggakan, Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin, salam muslimat rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Badan gaulah, sebelum menyampaikan mauidul hasanah, ngemis bacaan Fatihah kan kui guru badan gaulah Hadratul Marhum Al-Maghfurlah Al-Allamah Kiai Haji Zaini Munaim tentulah makhluk Irisa petang tahun juga butuh badan gaulah Hadratul Marhum Al-Maghfurlah Al-Aibillah ke As'ad Sabtul Arifin. Moga-moga tentulah panjenengan ngaulian barokah beliau berdua mulai dari dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Juga pada selopot gelap almarhum Pak Suryo, almarhum Pak Said, almarhum Pak Mas Saji, almarhum Mulyadi bin Pak Said, juga almarhum Pak Songai, Pak Haji pejuang juga, Pak Abdul Ghafur, lahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin ngereng di samping pada oleh panjenengan niat oleh para kiai, para sepuh, para pejuang, dan gula panjenengan semakin niat ngaji sebab menabi panjenengan dari Compoan keluar dan ke Masjid Al-Mu'minin Gadinto niat ngaji Guna Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi nagata Fadilul Ghafilin wa idza masya 'alal ardi wal ardu tastaghfiru lahu. Orang kento menabi keluar dari Compoan niat ngaji, maka bumi seyede panjenengan kalau mampa asilen dari Compok lebet bumi lebet tanah itu membacakan istighfar, memintakan ampun dan gula panjenengan karena dan gula panjenengan niat ngaji ke beserah, niat ngaji ke ulama dan gula banyak ulama dan gula kayak itu khutbah tokang pidato. Ulama ini kan tak sami sarang khutbah. Digunakan Kanjeng Nabi ini kayak tulis nang kitab Minhajul Abidin sang Imam Al-Ghazali, sayati 'alan nasi zamanun kasirun khutba'uhu
qalilun ulama'uhu. Akan datang suatu zaman kepada manusia dengan zaman jeriah dari Nabi, banyak seahli pidato tapi ulama adalah tak ada. Kisemakin nikah panjenengan jangan bermimpi Allah akan melahirkan kajian As'ad Soekarjo, tidak mungkin. Sopo ngawan. Allah akan melahirkan kajian Umar Berberingin, sopo ngawan. Panjenengan jangan bermimpi Allah akan melahirkan kajian Zaini Munaim Paiton Probolinggo, sopo ngawan. Kajian Samsul Al-Fala, kajian Gafrawi, sopo. Mon penerus duriahnya anak foto namanya, tapi kualitas rapannya. Mon kecaan aja kalah kena foto nah. Iki buta. Nah semakin ini kok paling banyak tukang pidato nyari si model anak apa panjenengan? Ongguan nih kan. Ini kan Rasul Kanjeng Nabi yang kita pinajul Nabi sekarang ini. Ulama itu rabu tak gampang betul. An-nadhru ila wajhil alim ibadah, an-nadhru ila al-mushaf ibadah, an-nadhru ila al-ka'bati ibadah. Melihat wajahnya ulama itu sama dengan melihat Al-Quran, sama dengan melihat Ka'bah. Tak gampang, tidak sembarang orang. Biasanya pidato ulama ini tak nyaman, biasanya tak lucu tuh. Insya Allah panjenengan tiga banyak sembilan pidato lagi asal kan ini. Sopun dia lucu nih sopun. Mon khutbah tukang pidato ampun. Mon panglo musliman ini yang bibutol. Tago agam kena. Ya sekarang ini sudah. Jadi melihat wajahnya ke As'ad, ke Zaini, ke Umar Berberingin, ke Samsul Al-Fala, ke Kafrawi, itu pahalanya sama dengan melihat Al-Quran. Ya panjenengan mau ngabes dan gula, saya jamin tidak mendapat pahala. Kayak ngabes, meletak perasaan. Usia dari kali baru, ini kabar aku. Jadi niatnya itu ngaji kepada ulama. Ini kisah pertama. Yang nomor dua, dan gula kainto benar-benar bangga karena pertama masjid kainto kan cek juga nih. Dan gula senyoro kaisa, ongguan nih kata Pak malam Jumat manis. Cepon si Ismail, bunga pun, mentala main pun namanya bunga lagi. Mungkin namanya bunga dekel pun, laku bungkar. Nare amal, alhamdulillah mare. Makin nikah, mare nare amal. Karena apa? Karena sombongan bil ittihad tunarul murad. Karena dengan persatuan dan kesatuan cita-cita itu bisa diraih. Bade senyombeng pesegi, bade senyombeng tenaga ibu-ibu pun aresa. Abidato nggak bikin lorong, terus nyombeng, nyanyi, beri saya nyombeng manglo, saya nyombeng manglo ini kebetulan nggak ada tak norok mana kok manglo, mesti nak ya hayar iya, yang tahu nih jemaah, berarti nggak gini kan, berarti gue nggak jalan kali baru, nengman nggak aman, nyombeng manglo. Tapi bisa tahu saya sekolah manglo kan ini lagi. Alhamdulillah. Senyum begini kan pendigun orang corak bungkal pace, tapi dari mana gak aman lagi. Lebet nyombong, mau tak ikhlas kayak saya tak mungkin pak. Makanya tergula yakin semua yang menyumbang baik materi, pikiran, tenaga, insya Allah menjadi keluarga besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang kitab Durratun Nasihin karangan Maulana Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi, nang kitab Al-Jami' Shaghir karangan Maulana Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, Kanjeng Nabi adabu inna ummar buyutillah hum ahlullah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, mereka itu adalah keluarga besarnya Allah.
nikah. Alhamdulillah mare nikah. Umpamana 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi nikah pas rosak boleh. Kita mbak boleh, nyanyi boleh ibu-ibu gini kan. Buat suara senyaman, mulai dari Kali Joko tuh, nyaman suara lagi. Subhanallah, nikah para bu. Jadi ini semua bisa terlaksana karena tenggula panjenengan nikah kompak ingin memperbaiki, memperindah rumah Allah. Kanjeng Nabi ada bu, al-masajidu fil ardi buyutullah wa haqqun 'ala Allah ayyukrima man zarahu fiha. Masjid-masjid sebenarnya bumi jadi ya, di planet bumi ini itu semua adalah rumahnya Allah, dan wajib untuk Allah memuliakan orang yang datang ke masjid untuk memakmurkan rumahnya Allah. Janji Kanjeng Nabi ini pasti ya mangga. Benih janji Jokowi ini kan. Janji Kanjeng Nabi. Coba moga-moga panjenengan pada Pak akan Mekah Madinah sallallahu nang HP dan dulu ini boleh dibutuna masuk ke Masjid Nabawi lebet Babus Salam buat kolosno Babus Salam sehingga pas ada enggak ke kanan sehingga boleh dihubungi Allah ayat Allah 2 nih guys. Saya pertama guys nang surat Taubah ayat 18. Saya nomor 2 nang surat Al-Baqarah ayat 261. Bisa dilihat. Mun aleng ngacer nikah hadis syafaat Kanjeng Nabi. Banyak alhamdulillah dan gula parengoni ka kiai-kiai ka lora-lora ka gus-gus makin banyak semoto menai foto. Jadi memang ada syafaat itu etoles nang Masjid Nabawi. Terus jaguna Allah sedua ini ka etoles nang Masjid Nabawi. Jaguna Allah sedikit. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dari dawuh Allah kaito pas Kanjeng Nabi adabu idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjidah fa'lam annahu mu'minun. Mun mengalihkan orang dia peduli ke masjid, maka saksikan orang dia imannya benar-benar masih bersemi di dalam dadanya. Kalau tidak karena dorongan iman, dan gula panjenengan tidak mungkin memperhatikan terima Allah masjid Allah. Makanya Kiai ini kan sebut ada boleh ya di prolog di permulaan pidatonya la yasukul khaira illallah la yasukul khaira illallah ini kan artinya orang ini tak bisa mempunyai keinginan untuk mengerjakan kebaikan kecuali karena pertolongan Allah. Maksudnya sedikit orang ngaji nikah merusak ini manusia di tubuh manusia ini kan beda telur. Ada 3 anugerah Allah. Dengan anugerah Allah ini kita bisa melaksanakan aktivitas hidup dan ibadah kepada Allah. Yang pertama apa? Yang pertama sehat. Dengan badan dan gula macam dengan nikah ada sehat. Muntak sehat tak gerdepak kata. Nomor 2 ada rawan. Jika nang kita guru tunasihin dan gula ngaji kitab nikah nang kita cung kelas setong sanawiyah. Nomor 3 mengejar serta manusia nikah badan roh. Salah satu dari 3 ini dicabut oleh Allah dan gula sari panjenengan tidak bisa melaksanakan aktivitas apapun. Contoh mungkin orang nikah kalau rawannya nikah itu bu saling Allah yang keluar dari jiwa serta manusia nikah itu tak mati karena ibadah rona karena sehat.
Tapi ketika manusia nikah rawannya sudah diambil oleh Allah, dikeluarkan dari jasadnya, tidur, manusia tidak bisa melaksanakan aktivitas apapun. Nah, beberapa muslimat tedung sambil guring tempe. Kenapa tidak bisa? Karena rawannya sudah dikeluarkan oleh Allah. Sehingga mau beli boleh, manusia juga bisa beraktivitas. Ini jalan tubuh kita, tubuh manusia. Nomor 2, sehat. Rawan ada, panjenengan tak asalen. Roh ada, panjenengan odi. Tapi sehat tak diambil oleh Allah, maka manusia tidak bisa melaksanakan aktivitas apapun. Montak pada saja, panjenengan laku entar ke rumah sakit. Orang yang sudah berbaring tidak bisa berbuat apa-apa. Mau bernafas dibantu oleh oksigen, tidak bisa, Pak. Tak tedung gini kan, tak mati karena ada rawan dan ruh, tapi sehatnya oleh Allah diambil, tidak bisa melaksanakan aktivitas apapun. Ini nomor 2. Nomor 3 ruh. Mon pun roh ni kayak itu bu, sedua ni kan orang kepi. Ni kan. Berbeda nak roh sang rawan nih kawan, ibu. Roh itu sekali dikeluarkan dari jasad tidak bisa masuk, tak bisa keluar masuk menroh dia. Tapi kalau rawan bisa keluar masuk, betul keluar manusia tedung, betul masuk boleh manusia jaga. Nah, roh ini pasti akan keluar dari jasad kita. Kajian saya boleh malam makin, rohnya sudah diambil oleh Allah. Makanya haulika maknanya mengenang, memperingati kematian manusia. Kalau maulid memperingati hari kelahiran manusia. Dan gula sarang panjenengan pasti akan mati, itu pasti. Wan pesogiin orang, potegiin panggata, paalemin orang, pasti akan mati. Ini kesombaan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat pertama. Semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Pasti. Nomor 2, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ini kata Allah. Dimanapun kamu berada, kematian itu akan menemui kamu, sekalipun kamu berada di benteng yang sangat kuat, pasti akan mati. Nomor 2, kul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kepada Muhammad kamu sesungguhnya yang kamu semua melari dari kematian, katakan kematian itu pasti akan menemui kamu. Terakhir, qul la yanfa'akumul firar minal maut. Kepada Muhammad, orang yang lari dari kematian itu pasti akan dikejar oleh kematian, itu pasti. Mirana dan bila panjenengan tore, pompong kita itu bu, ini pasti. Dan gula sareng panjenengan mencari pegangan hidup di akhirat. Sobung lain pegangan hidup kita di akhirat mentara selamatan hanya syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa syafaat beliau tidak bisa. Nang kitab At-Taj Al-Jami' lil Usul karangan Maulana Syekh Mansur Ali Nasif nang juz 5. Dan gula bilana yang jeng pengajian ngelengkong ngeyatin anu koya. Alhamdulillah keluarga anu koya Bulu nika banyak saya hadir karena keluarga Bulu nika oning jaga Ilyas ke Sajad Bulu nika kanjana Abah Sumatera. Saya pidato pakai kitab Deguna Abah orang rumah yakin. Perkara gula sarang panjenengan nika sudah ngaji dari gula menyampaikan pengajian ganggu kitab panjenengan tak yakin urusan panjenengan. Sepenting gula pun pada bisa dilihat kanjeng Nabi ada usul nikah.
la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah illa bi rahmatin min Allah. Beentah kira bisa je masuk ke surga mun kun ngampuaki amal ibadah dapat. Tak bisa. Nang syaratnya kita pilih, karena itu apa beda kita silahkan kalau mau dikonfirmasi bisa ke rumah. Nang syaratnya kita pilih dia bagi la yastahiquha ahadun wa in abadallah min awalid dunya ila akhiriha li anna na'imal jannah khalidun wa ibadatuhu tantahi. Seseorang itu tidak berhak sebenarnya masuk surga. Kenapa? Karena kenikmatan surga itu kekal selama-lamanya, sedangkan manusia ibadahnya itu pasti terbatas, dibatasi oleh umur. Panjenengan pebecing ibadah pasti akan selesai ibadahnya, dibatasi oleh kematian. Kenapa Kanjeng Nabi ada bisa nikah? Nikah tak berjaja panjenengan. Ini bukti. Dan gue sering mengatakan orang Indonesia nih ya Pak, yang paling senang nih Pak Harto. Saya berulang-ulang dengan kaman gula pidato saya sampaikan. Di Indonesia ini orang yang paling senang itu Pak Harto. Jadi presiden 32 tahun. Kepentingan pribadi dan keluarga dicukupi oleh negara. Kemanapun beliau pergi dikawal dan dihormati. Rumah yang di Jalan Cendana di Jakarta 24 jam dijaga oleh pasukan khusus. Pertanyaannya, kamu memakai Pak Harto? Nah kuburan. Maka Kanjeng Nabi nikah riwayat Imam Muslim, kullu na'imin za'ilun illa na'imu ahli jannah. Semua kenikmatan yang ada di dunia ini akan sirna, akan berakhir, kecuali kenikmatan yang akan kita rasakan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gula sareng panjenengan tidak akan bisa masuk ke surga tanpa rahmatnya Allah. Share rahmat Allah di surat Al-Anbiya Allah debu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau Muhammad tak ngutus beun ke dunia kejaba beun kudu kasih sayang, abri kasih sayang kepada seluruh umat manusia, seluruh alam semesta. Sekali lagi saya sampaikan, kita jangan bermimpi akan masuk surga kalau tanpa syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Syafaat ini beda Pak. Dan gue lihat motor hadis syafaat ditulis di Masjid Nabawi, syafaati yaumal qiyamati hakun faman lam yu'min biha laisa min ahliha. Tang syafaat, tang bantuan, tang pembelaan di hari kiamat pasti terjadi. Orang yang tak percaya jika tang syafaat tidak akan saya bela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun Kanjeng Nabi tidak sanggup bela kita gula panjenengan, minta pembelaan ke saya. Nabi Adam tak sanggup, Abul Bashar, Nabi Musa yang paling gendek, paling ahli strategi perang, tak sanggup memberi syafaat. Nabi Nuh tak sanggup. Nabi Ibrahim yang berhasil membangun Ka'bah tidak sanggup memberi syafaat. Nabi Sulaiman kaya raya, raja tidak ada duanya, tak sanggup nang syafaat nang Pak Yaduna Allah beri syafaat. Saya sanggup kun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tentu sareng panjenengan nika penting nyemak ka Kanjeng Nabi, karena saya parengi kewajiban yang diberi kepercayaan memberi syafaat, namun Kanjeng Nabi yang dipercaya oleh Allah memegang kunci surga hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gula sareng panjenengan tak kira abi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir. Sebenarnya Allah dalam surat Al-Ahzab, sebagian manusia itu ada yang sudah mati dan sebagian ada yang menunggu. Siapa yang menunggu? Dan gula panjenengan. Dan gula panjenengan kan mau jujur lagi. Sebenarnya yang ditunggu itu kematian. Dan gula panjenengan yang dunia ini kan nanti apa?
Mungkin yang masih bujang mengatakan dan gula ora nanti sampai abini. Oke, mari abini apa saya dente? Sampai andi anak ki, mari andi anak napa saya dente? Sampai andi kompoi, mari andi kompoi napa saya dente? Sampai andi pio, mari andi pio napa saya dente? Sampai andi kerepak, mari andi kerepak napa saya dente? Ngelepak. Nate sokong. Nah, setelah syafaatul udhma kanjeng Nabi itu diberikan kepada umat Islam yang mati membawa iman dan Islam, dikebede terlok sebisa abri syafaat. Apa itu kanjeng Nabi? Serah yashfa'u syahid, yashfa'u yamal qiyamah al-anbiya, al-ulama, al-syuhada, al-masajid. Sebisa beri syafaat abantu kanjeng Nabi ini kita loh nomor setong para nabi, tapi setelah syafaatul udhma nomor 2 para ulama bisa memberi syafaat, bisa bantu. Nomor 3 asyuhada para pahlawan bisa memberi syafaat. Nomor 4 al-masajid, masjid itu bisa memberi syafaat. Nah kita tabiul ghafilin dia bagi seriga yukta bil masajid yaumal qiyamah ka amsalis sufun mukallilatin bidurri wal yaquti fatashfa'u li ahliha. Besok ini kan kita tabiul ghafilin bisa dilihat, bisa dicek. Pagi ning hari kiamat masjid-masjid sebelum dengan dunia pada datang sareng Allah nang padang mahsyar ka amsalis sufun, tapi bentuknya sudah dirubah seperti kapal laut. Mukallilatin bidurri wal yaquti, dihiasi dengan permata yakut dan permata bidurri dengan permata yakut dan permata jamrud. Fatashfa'u li ahliha, lalu masjid itu memberi syafaat kepada ahlinya masjid. Sera ahlinya masjid, para ulama di Debu, ahlinya masjid di kedua. Nomor setong orang yang ketika masjid itu dibangun nyombang, ini ahlinya masjid pak. Masjid itu tak pas tahu diuge. Beda nggak gini kan? Mungkin ngecor ternyata soal. Masjid itu pas tahu uge. Jadi ahlinya masjid, cek gigirin, butuh bantuan. Untuk tenaga nah. Nomor 2 ahlinya masjid nih kan, bakal masjid bangun nih kan, tak kerja bakti, tak nyombang, tapi di masjid kemarin dia ibadah ke Allah. Kini kita gigirin, butuh ibadah nah. Saya tak lebur nih kan, masjid bangun tak nyemah, tak nyombang. Masjid kemarin tak tahu ke, tak ada pilihan lagi kan gimana? Pendadan masjid yang bangun nyombang, wah ahlinya Allah dia benar-benar. Masjid kemarin tak tahu ke, ahlinya Allah. Masjid yang bangun tak tahu nyombang, tak tahu kerja bakti. Masjid kemarin, wah ceng ibadah ke Allah, ahlinya Allah. Yang somak sepaling bagus, sekap biasa. Afdalul mu'min majujahidu binafsi wa mali. Orang mukmin yang paling mapan dari Nabi, ya jadi orang mukmin yang berjuang dengan harta dan jiwanya. Ketika masjid dibangun nyombang, ketika masjid selesai beribadah kepada Allah. Ketika saya mapan, tapi orangnya dengan kini repot banget. Sebenarnya ini kita harus setong ini, tapi pendenan. Kenjat termasuk orang yang ada pelena, tak nyombong, tak ongke ke masjid, pasti dia nampak kan ini alhamdulillah berkat panjenengan sedaya, terutama ibu-ibu yang setiap hari tergula mireng masalah deheren, masalah minuman dikata orang malah diterbi. Alhamdulillah itu akan menjadi saksi dan gula panjenengan sudah merawat memakmurkan masjid Allah.
Mun tak percaya masjid nika bisa beri syafaat dunia akhirat. Coba panjenengan flashback ke belakang. Tahun 2004, Bapak Ibu-ibu. Nang Aceh nika terjadi tsunami, gimana betul? Di Aceh itu 2004 zaman SBY. Begitu SBY dilantik jadi presiden, terjadi tsunami nang Aceh. Apa yang kita lihat waktu itu? Bangunan sengang kuyuk orak besar, semua nih rata dengan tanah, Pak. Tidak ada yang tersisa. Hanya dalam waktu 30 menit 250 ribu nyawa hilang, mati, Pak. 250 ribu. Yang tersisa apa? Hanya Masjid Agung Baitur Rahman Banda Aceh. Tsunami yang begitu dahsyat tidak bisa menggoyangkan masjid. Itu Allah mengedukasi kita, mendidik kita bahwa masjid itu benar-benar akan menjadi bangunan yang bermanfaat ketika guna panjenengan mulai dunia sampai ke akhirat. Kullu bina'in wa balun ala sahibihi illa masjidan. Semua bangunan yang ada di muka bumi ini akan menjadi penyesalan bagi yang membangun, kecuali bangunan itu berupa masjid. Pon panjenengan bagusin pon agwe copok, paling bagus compok sedisa Aceh. Itu akan menjadi beban bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa boleh bungkuna bagus, mon beda tamu sabo edopor. Kursi nasi regen 15 juta tak boleh kita tujuin, Pak. Lah hidup gue nyaman, tahu je. Eman, Pak. Nggak gini kan buat iman kamar nih, Pak. Nah itu sangat berbahaya. Ini ya, Pak. Nah oleh sebab itu ngereng dan gula sareng panjenengan di malam ini bersyukur kepada Allah, masjid ini selesai, la yasukul khaira illallah, karena pertolongan Allah. Jadi dan gula panjenengan jangan mengklaim, wah ini hasil kerja saya, pun Pak. Dan gula panjenengan tidak bisa bekerja, mon sobung sehat, mon sobung rawan, mon sobung roh. Makanya surat An'am Allah jabu, qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Muhammad. Kanjeng Nabi dia. Mari salat kanjeng Nabi edewin sareng Allah. Muhammad, qul katakan, inna solati sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, dan kula panjenengan bisa baca Al-Qur'an, baca sholawat, istighosah, zikrul ghafilin, bisa meramut masjid Allah, itu ibadah. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, hanya milik Allah. Coba makin orang yang takbir gitu, Allahu Akbar, bisa ngangkat tangan mun mate. Tak bisa. Kenapa mak bisa angkat tangan? Karena giodi. Anak mak giodi karena beda roh. Serah yang menggerakkan roh. Yang menggerakkan roh adalah Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Manusia akan bertanya kepada kamu Muhammad tentang roh. Katakan, roh itu urusan Allah dan roh itu adalah milik Allah. Sampun takbir. Allahu Akbar, ruku. Bisa orang mati ruku? Tak bisa. Kenapa tak bisa ruku? Karena odi. Kenapa odi? Karena roh. Saya di roh Allah. Mari ruku kenapa? Iktidal, mancing. Mari iktidal, sujud. Mari sujud, ojuk. Sujud boleh. Assalamualaikum. Itu semua bisa kita lakukan karena kita masih hidup. Kita bisa hidup karena ada roh. Roh itu milik Allah. Makanya setelah kita sholat, tidak boleh mengklaim bahwa sholat itu milik saya. Bukan. Itu milik Allah. Makanya montro bojeng etere masalah Allah,
sampuna salat kudu aroma satodus dan gula Gusti bisa abejeng ento karena ajunan. Jangan disombongkan kepada orang yang belum mampu bisa melaksanakan sholat. Beribadah bagus, tapi setelah ibadah jangan merasa lebih hebat dari orang yang belum beribadah. Orang ibadah kina karena hidayah Allah, orang seta ibadah nikah karena kita belum parangin hidayah sarang Allah. Cek kikir Pak. Mun bener orang tak antar ke masjid aja. Marga mak nyembah ke masjid kok soleh tak bisa je syaruh repot je orang apa jantin apa injuk toju dan nyandet mengemet tangkina masjid je tak apa-apa je senega acek Pak aku kan kerobuin acek senega jangan lo acek jangan dicaci tapi dinasehati sedikit, dinasehati aja, jangan diejek tapi diajak sedikit. Dan itu dasar panjenengan kewajiban hanya mengajar. Perkara hasil tidaknya itu terserah kepada Allah. Panjenengan oning Nabi Nuh. Nabi Nuh itu mengajak umatnya 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Engkau memerintahkan kan Nuh untuk berdakwah kepada kaumnya. Lamanya berapa? 1000 kecuali 50. Artinya Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Hasilnya apa Pak? Hasilnya samanina. Hasilnya nikah belum pola orang. Pak polo orang laki, pak polo orang bini. Nabi Nuh ini Pak berdakwah 950 tahun, hasilnya belum polo orang. Berarti per 40 tahun hasilnya dikasih tahu. Sadar ya. Nabi Muhammad berdakwah selama 13 tahun dengan Mekah. Berapa hasilnya? Kalau lekor orang Pak 13 tahun. Insya Allah yang berdasarkan panjenengan muntati Nabi Pak berdakwah abid sangat atau setahun hasilnya belum puluh orang. Insya Allah panjenengan ambu tadi Nabi. Makanya perjuangan itu yang dinilai bukan hasilnya tapi prosesnya, kesabaran dan ketekunannya. Alhamdulillah makin nikah selama 1 bulan ya. 4 bulan gitu. 4 bulan selesai dengan luar biasa. Panjenengan harus yakin karena apa yang kita perbuat semuanya itu akan direkam oleh tangan kita. Surat Yasin yang baca gelat sareng Ustaz Salahuddin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu di hadapan Allah, mulut manusia tidak bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka berbicara. Bentuk ibu-ibu, sesuara nyaman anyanyi, solawatan, ngerayu orang, sopanya nyombeng, tangannya gerua aja aku. Kak Dinto Gusti, sebenarnya dengan pengen lorong. Nyanyi ngerayu orang supaya nyombong. Artinya seleku nikah tanah ini aja Pak. Ibu-ibu yang setiap hari membawa makanan minuman ke masjid, tangan itu berbicara. Wa tasyhadu arjuluhum, kakinya menjadi saksi. Engki Ustaz, artinya saksena orang yang itu benar entar ke masjid nyanyi arayu orang supaya nyombong dan gue udah saja kaki menjadi saksi. Oleh sebab itu dan gue saran panjenengan kudu yakin bahwa apa yang kita perbuat pada saat ini ketika kita masih hidup akan disaksikan oleh kaki kita dan tangan kita akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangkana nang kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi karangan Maulana Syekh Abdul karangan
Abdul Wahab Asy'arani, tingkat kewaliannya beliau itu satu tingkat di bawah Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beda riwayat sedikit, bisa dilihat di kitab Tazkiratul Qurtubi. Beda orang ini lah Bapak Ibu, mate mare dimandikan, dikafani, disolati, ya sambil ke kuburan, ya pekol, ya pemasok kalian lahat, mare yadanin, komaten, totok, talkenin, orang se ngatraki kuburan, selaba tiga peleman ke rumah masing-masing. Nah, di saat orang keketibian dengan kuburan, selaba tiga peleman ke tempat masing-masing, malaikat mungkar nakir ini datang. Dan datangnya mungkar nakir itu pasti terjadi. Dan kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali adabu al-walu fitnatin tu'radu 'alal amwat su'alu munkarin wa nakir. Pertama, fitnah kubur yang akan dihadapi oleh orang yang baru meninggal dunia, pertanyaan munkar nakir. Dan hadis itu ditulis di Sahih Bukhari, bisa dilihat karangan Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnul Mughirah bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi. Hadis itu sangat valid. Pertanyaan munkar nakir itu pasti Pak. Dan bila panjenengan tahu serbuan akan berhadapan dengan munkar nakir itu pasti. Begitu munkar nakir datang, semayat ini Pak, bisa dilihat di kitab Tazkiratul Qurtubi. Mayit nih kata anaknya nih menjulur sedikit Pak, ngacul keluar dari kafan. Tanah mayit nih pas ada sedikit mayit nih la tus'alu wala yu'adzabu. Munkar nakir boleh minta tolong. Mayit si anyar nih cuy tanya gimana apa. Nah boleh esek sampon. 5 jangan munkar nakir. Apa mata Allah? Kam min shadaqatin kharajat min hataini liyadaini. Sedih kamu munkar nakir. Orang nikah bektogi odi seneng sedekah. Semaki sedekah negeri ke gula, tangan ke aja. Yang mau bergia, yang mau balik, tapi datang ini kan, biar nikah jadi sudon. Jangan negatif thinking. Iya kan? Acil tengah jadi ya terus sudah kan nanti dia cuma gini Pak kita tinggal dulu dan munkar nakir orang jadi ya senengnya sedekah bukti yodi engki munkar nakir bukti masjid tuh kayak toy bangun aduh gini ke siapa lagi nih ada pun sedekah boleh kerja bakti nih ada gini ya tanah ini kan berbicara Pak dalam jangan munkar nakir nom tibata hayyan wa maitan. Oh, monde iya istirahat burung Pak. Munkar nakir nih ya. Saya tanya ke orang, saya senang bersedekah. Tapi Pak, mun orang nih kau diinki cerai Pak. Boleh pembangunan masjid ku nyombang manglo. Nyombang bentang. Pak malaikat munkar nakir datang tahu saya tanya aki Pak pasti ya tuh aja kan hari senyumpungan manglo ya pengurus ambil panglo bertanam moira kan ini Pak berhenti tak nyemak kan sedikit Pak mari tak ongke pasti salah tak nyemak betul ya bangun tinggal mari pas tak ongke Masya Allah Naudzubillah. Saya terakhir masalah haul ini Pak Kanjeng Nabi ada bunyian aksiru dzikra hadimil ladat al-maut faman aksaru min dzikrihi ahabbahullah. Pabenyaban mengingat suatu peristiwa yang akan menghancurkan kesenangan dunia. Apa itu? Al-maut, kematian. Orang ini mohon mati, harta itu tidak ada artinya Pak, jabatan tidak ada artinya, sombong artinya apa? Pesogiin orang tidak ada artinya, dan kita akan mengalami itu. Faman aksara min dzikrihi ahabbahullah. Siapa-siapa orang yang senang dan memperjanya mengingat kematian akan dicintai oleh Allah.
mengingat senang, mengingat kematian, dicintai oleh Allah, apalagi mati. Dan benar sering panjenengan enggak ke kematian, nah hal ini Pak, oleh Allah disenangi, kenapa boleh mati? Mati nikah nikmat. Odi juga nikmat bisa beribadah kepada Allah. Ibu-ibu, mati bi odi nikah nikmat dan betul. Ibu-ibu coba menjawab. Nyamanan ke emah mati berngodi. Nyamanan odi. Bigule itu agina lagi naban ceringan terodi terus. Ke masjid odi, ke walimaan odi, kan gitu. Jadi hidup mati itu merupakan nikmat. Mati itu adalah hidayah, mati itu adalah hadiah dari Allah. Tuhfatul mu'min al-maut. Kematian itu adalah ya hadiah dari Allah. Makanya guru dan gula kayak saat mun sekejepo saya ngadek nika mesti kiai ini buat bulan mau kompol santai Pak, kita pukul lonteng ini kompol Pak. Di akhir pidato mesti kiai senika engkau doa kia tertulia pangki sama Allah kayak saat nih Pak, wali, ulama, pahlawan dibutuhkan oleh bangsa dan negara ingin segera menghadap Allah. Terus dia mati ngadep Allah. Dan gue sering panjenengan tak ikut butuh di umat. Agama tak butuh ingin hidup 100 tahun lagi. Dan mabit. Oh di itunya nih tak nyaman. Innal mu'mina idza hadarahul mautu yastarihu min nasabid dunya wa ada. Ini kita boleh kaji Nabi Sahih Muslim. Sesungguhnya orang mukmin itu kalau sudah didatangi kematian, orang itu sudah bebas dari capeknya dan sakitnya hidup di dunia. Oh ini itunya nih capek Pak. Panjenengan terwajib ya seperti ini sudah. Yang penting kalau ada kegiatan seperti ini kita dukung, kita sumbang, kita hadiri. Insya Allah bermanfaat kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Dan bertambahan, insya Allah acara haul majmu' nikah akan dilaksanakan tiap tahun ini. Insya Allah bertahun ini. Melana dari doa ke Allah, moga-moga rezeki panjenengan ke depan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini kebun kopi, moga-moga lebih buana beni dauna. Ya benar-benar Allah usaha yang lain juga ya melancar Allah sehingga hal majmu' di masjid ini di tahun yang akan datang bisa lebih meriah dari sekarang. Amin ya Rabbal alamin. Ini kita tekan bagi cering-cering sobung sekali nih kan tekan nih kan. Tapi tak apa-apa mohon jajan bisa meleh. Alhamdulillah ini luar biasa lagi. Ya sudah kalau ada acara di sini sudah pentasan kantor. Kun karya pentasnya setandi. Hah? Oh jatem. Jatem. Aku tingguan muka amal boleh, kewe pentas bagus. Ini ya. Bapak, Ibu, mungkin itu yang dapat sampaikan. Moga-moga kehadiran kita di majelis haul Gadintoh dan gula saran panjenengan oleh barokah dari kiai, dari pengasuh, dari pejuang yang sudah kita tawasuli, kita fatihai tadi. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.